Baik, Selamat silakan sore, Dokter Dok. Tere. Selamat Selamat sore, sore, Dokter Ibu. Amit. Selamat sore, Selamat Selamat sore, sore. sahabat Bu CISC Valencia, Bu semuanya. Tere. Iya, baik. Selamat sore dokter dan Ibu. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Puji Tuhan, Amin. terima kasih. Amin. Harus sehat. Baik, Ya, ya. sehat-sehat juga semua. Ya, Mm-mm. baik. Dokter dan Ibu Maria, hari ini kita akan membahas tentang early detection is the best protection nih. Jadi mungkin nanti Sobat Klik Dokter akan bertanya di kolom komentar. Nanti Ibu Maria dan Dokter Amir bisa menjawab ya, Dok dan Ibu. Siap. Baik, Siap. untuk Sobat Klik Dokter yang mau bertanya langsung bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama, spasi, ditujukan kepada siapa pertanyaannya, kepada Ibu Maria atau kepada Dokter Amir, kemudian spasi pertanyaan. Nah, nanti untuk penanya yang terbaik nih akan dipilih oleh tim kami untuk mendapatkan voucher konsultasi online dengan Dokter Amir dan juga belanja sehat senilai Rp75.000 gitu. Baik, mungkin Dokter Amir dan Ibu Maria kita mulai saja ya hari ini. Silakan, Dok. Ya, baik. Mungkin pertanyaan pertamanya saya akan ajukan ke Dokter Amir terlebih dahulu. Sebenarnya dokter bisa jelaskan nggak apa itu kanker payudara dan bagaimana prevalensinya di Indonesia saat ini, Dok? Baik. Terima kasih, Dokter Tere. Ini suara saya jelas ya? Jelas, Dokter? Jelas, Dok. Oke, terima kasih, Bu. Ya, kita ketahui payudara itu adalah tumor ganas pada kelenjar payudara. Biasanya paling seringnya itu di saluran kelenjar payudara sebanyak 85%, sedangkan di kelenjarnya sendiri itu sekitar 15%. Nah, berapa sih prevalensi kanker payudara di Indonesia? Kalau insidennya sendiri yang dikumpulkan oleh Globocan, salah satu dari anaknya dari WHO, itu tahun 2020, itu insidennya itu sebesar 65.000, 65.000 per tahun. Nah, jadi kalau misalnya kita kumulatifkan ya, kalau misal semua kanker kita hitung kanker payudara ini sebanyak 30%. Jadi nomor satu baik di dunia maupun di Indonesia. Jadi kenapa ya kita hari ini berdiskusi sama Dr. Tere sama Ibu Valencia untuk jangan sampai penderita kanker payudara ataupun yang berisiko itu akan timbul di stadium yang lanjut, karena kita ketahui bahwa stadium lanjut itu sebesar 70 sampai 80%. Jadi benar-benar suatu masalah gitu, Dokter Tere. Baik, Dok. Jadi kalau misalnya bisa dideteksi lebih dini dengan screening rutin itu bisa prognosisnya lebih bagus ya, Dok ya, daripada ditemukan stadiumnya sudah dini gitu ya, Dok. Betul sekali. Tadi Dokter Tere sebelumnya bilang, bila ditemukan pada stadium dini, angka kesembuhannya itu tinggi, bisa sampai 100%, tapi dalam hal survivalnya ya, istilahnya kesintasan dalam 5 tahun itu bisa mencapai 100%. Ya, kalau misalnya semakin bawah ya akan semakin rendah-rendah lagi. Apalagi stadium 4, mungkin kalau ibu kita, Bu Valencia, mungkin udah sering baca mungkin ya, udah tahu juga, mungkin udah paham benar, itu langsung jatuh. Tadinya stadium 1 bisa sampai 100%, ini dia langsung turun sampai 20% kesintasan dalam 5 tahun. Baik, Dokter. Mungkin bisa dijelaskan juga, Dok, tanda dan gejala awal kanker payudara supaya kita nih bisa aware gitu, Dok. Ya, yang kita ngomongin yang paling sering ya, paling sering aja biasanya itu benjolan. Jadi pasien datang ke mencari pengobatan itu, kalau di buku-buku ataupun di penelitian itu ada 3. Pertama itu benjolan, benjolan di payudara.
Kedua, nyeri, pasti datang dia berobat. Ketiga itu keluar cairan dari puting. Biasanya yang kita curiga suatu keganasan itu yang berwarna merah atau kemerahan. Jadi paling sering itu. Dan tanda-tanda yang lain banyak, seperti misalnya kulit payudaranya jeglok, ya, ketarik ke dalam, atau kayak kulit jeruk yang pori-porinya besar, atau ada luka, itu udah stadium lanjut biasanya. Nah, kita datang ini di acara ini, gejala dininya apa? Biasa tiga itu. Jadi kalau misalnya ada benjolan, cepat datang. Minimal memang 85%-nya itu hanya tumor jinak, tapi ya tetap kita waspada. Daripada kita tunggu-tunggu, sudah stadium lebih lanjut, nanti ke depannya akan lebih merepotkan. Bukan untuk dokternya, tapi ya dokternya juga, pasiennya yang lebih menderita. Jadi itu yang gejala awal benjolan, lebih baik datang konsultasikan. Kalau jinak, alhamdulillah atau puji Tuhan ya. Kalau misalnya ganas, kita dalam stadium dini tidak usah khawatir, bisa disembuhkan ya kalau stadium dini. Kalau misalnya lanjut, tetap kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik. Begitu. Jadi tiga itu dulu ya. Pertama benjolan, kedua nyeri, ketiga itu keluar cairan, terutama yang berwarna merah, itu segera datang gitu. Baik dokter, seperti yang saya juga tahu ya, kalau dari lingkungan sekitar nih memang gejala utamanya lebih ke yang sering banget di aware-kan itu adalah benjolan ya dok ya. Jadi walaupun memang 85% itu jinak, tapi tetap harus waspada, harus memeriksakan diri ke dokter nih ketika menemukan adanya benjolan di payudara. Baik, mungkin sudah cukup jelas pembukaannya dari Dokter Amir. Saya akan lanjut nih untuk ngobrol sama Ibu Maria nih sebagai survivor nih. Bisa ceritakan nggak Bu, gimana perjalanan Ibu pertama kali awal mula melawan kanker payudara? Perjalanannya ya, selamat sore, salam hormat saya ya Dokter Amir, sekali lagi Dokter Tere, senang sekali bisa bergabung, dan tentu saja selamat sore juga kepada semua sahabat dari One Onco, Klik Dokter, dan sahabat CISC ya yang sudah mengikuti live story kita di sini. Saya terkenanya itu ya namanya perjalanan setelah sebelum atau setelah setelah terkena kanker ya Dokter Tere. Yang ya. saat awal mungkin tahu gitu. Awalnya saya terus terang saya tidak tahu apa yang namanya onkologi, apa yang namanya sadari, semua saya tidak tahu. Jadi saya betul-betul blind untuk hal ini. Jadi ya termasuk saya ini mohon maaf ya, termasuk orang yang sangat anti untuk yang namanya mamograf ya, namanya deteksi dini itu saya tidak mau gitu. Nah itulah mungkin sesuatu hal itulah yang membuat saya menjadi sadar ya akhirnya. Nah perjalanan setelah terkena kanker sih saya syukuri karena masih diizinkan untuk bisa bernapas, dan saya masih diberi kesempatan kedua untuk bisa berbagi. Cukup saya saja yang mengalami. Jangan sampai ada teman-teman yang lain juga ikut mengalami. Karena yang namanya terkena kanker itu hopeless. Ya, yang terkena kanker, mau kanker jinak, mau kanker ganas, stadium awal maupun stadium lanjut, semuanya itu pasti akan ada dampak terhadap psikis kita, psikologi kita, dan ekonomi kita. Gitu, Dok. Baik, mungkin Ibu bisa ceritakan pertama kali nih tanda gejala yang Ibu alami apa waktu tahu nih? Iya, oke. Jadi kebetulan saya itu waktu itu yang saya lakukan ternyata itulah yang namanya sadari. Jadi saya tuh suka iseng, tangan saya pegang-pegang gitu. Jadi saya tekan-tekan. Ketika saya tekan itu kok kayak ada benjolan gitu, tapi di tengah letaknya. Nah, karena letaknya di tengah, terus dia itu
seperti stagnan gitu loh, nggak bisa bergerak kemana-mana gitu. Nah, saat itu mulailah saya menjadi dokter bagi diri saya sendiri. Maaf ya dok. Jadi saya itu mulai mencoba-coba memakai yang namanya balsam, memakai yang namanya minyak angin, pokoknya segala macam minyak yang ada di rumah saya oles, saya pakai. Nah, karena saya merasa ini benjolan ini kok kayaknya sepertinya kok masih ada aja setelah saya pakai balsam, setiap setengah jam saya pegang lagi, saya tekan lagi, kok masih ada. Akhirnya saya coba-coba lah, telepon ke ibu saya, tanyakan, apa sih kok ada benjolan gitu. Nah, orang tua dulu itu kan selalu mengatakan kalau ada benjolan, gunakan yang namanya ludah basi. Ludah basi ya. Jadi saya terus terang saya juga geli, tapi ya karena saya juga kepengen sembuh gitu, akhirnya saya oles dengan ludah basi ketika saya bangun tidur. Jadi saya oles dengan ludah basi. Setelah itu apa yang terjadi? Tetap itu benjolan tidak hilang-hilang. Disitulah saya mulai timbul kepanikan. Mulailah saya mencari tahu apa sih sebenarnya yang ada di dalam payudara saya. Akhirnya saya datangin dokter ya, lakukan tadanis, pemeriksaan payudara secara klinis. Kemudian saya harus di USG. Nah, ternyata dari situ baru ketahuan bahwa saya itu mengidap yang namanya cancer karena sudah dibiopsi ya, dibiopsi. Jadi dokter menganjurkan saya harus menjalankan biopsi. Awalnya saya juga nggak mau dibiopsi karena saya sudah mendengar bahwa dengan biopsi itu akan semakin ganas. Nah, itu yang terjadi pada diri saya. Itu dok. Baik, baik Ibu. Nanti mungkin akan Dokter Amir bisa jelaskan juga ya. Sebelumnya saya mau mengingatkan dulu untuk para sobat klik dokter di rumah, jangan lupa untuk tuliskan pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama, spasi ditujukan ke siapa pertanyaannya, spasi pertanyaannya apa. Kemudian untuk voucher nih, untuk hadiah vouchernya jangan lupa untuk klaim voucher sebesar 50.000 untuk konsultasi gratis dengan Dokter Amir bisa didapatkan dengan menuliskan di kolom komentar klaim voucher konsultasi. Jadi untuk 5 orang pertama dan tercepat nih bisa komen klaim voucher konsultasi, nanti akan mendapatkan voucher untuk konsultasi dengan Dokter Amir nih. Ya, jadi buru-buruan nih untuk sobat klik dokter, ketik klaim voucher konsultasi. Ya, nanti akan dipilih 5 orang untuk mendapatkan hadiahnya. Baik, mungkin melanjutkan lagi dari Ibu Maria, kita balik ke Dokter Amir nih. Apa saja sih dok faktor resiko dari kanker payudara dan apa benar kanker payudara ini diturunkan dok? Ya, baik. Seru sekali tadi dengan sejarahnya Ibu Valencia ya. Ya memang pada umumnya memang begitu ya masyarakat. Oleh sebab itu ya bagus kita di sini supaya menyadarkan masyarakat kita ya di Indonesia terutama. Nah, faktor resiko dari kanker payudara itu dibagi dua, yang bisa kita ubah sama yang kita nggak bisa ubah. Yang nggak bisa kita ubah itu contohnya usia. Kan kita nggak bisa ubah. Usia makin lama makin meningkat itu resiko kanker makin tinggi. Kedua, wanita. Wanita itu jenis kelamin wanita aja itu udah meningkatkan resiko. Jadi selama hidupnya itu dia beresiko untuk terkena kanker payudara itu sebanyak 12,5%. Nah, terus yang ketiga itu riwayat kanker pada keluarganya, riwayat kanker payudara khususnya itu pada keluarga itu kan nggak bisa diubah, ya. Yang keempat itu menopause, yang pertamanya itu terlalu cepat. Nah itu juga kita nggak bisa ubah. Yang kelima itu menopause-nya terlambat. Jadi harusnya 50 tahun sudah selesai, ini 60 tahun baru berhenti. Nah itu salah satunya yang tidak bisa diubah. Kalau yang bisa diubah itu pola makan, pasti ya. Yang apalagi diet makanan yang kaya lemak atau tinggi lemak itu karena kenapa? Karena tinggi lemak itu salah satu nanti komposisinya itu kolesterol. Kolesterol itu
suatu bahan baku untuk hormon estrogen. Jadi kita ketahui estrogen itu sudah dianggap sebagai karsinogenik, jadi zat yang menyebabkan kanker pada payudara. Jadi itu kita kurangin. Kedua itu obesitas, lemak, lemak yang banyak, karena lemak itu salah satu organ yang menghasilkan hormon estrogen. Nah, estrogen lagi. Nah, terus olahraga, jarang olahraga. Ini jarang olahraga ini sudah ada banyak penelitiannya. Di WHO sudah dipastikan hubungannya itu kuat. Jadi faktor resikonya itu yang kita bisa ubah itu ya, ini harus kita benar-benar disiplin karena bisa mengurangi resiko itu sebanyak 30%. Jadi dengan kita pola makan yang baik, perilaku hidup sehat, tidak merokok ataupun minum alkohol, itu sudah bisa mengurangi resiko untuk terjadinya kanker. Begitu, Dokter Tere. Baik dok, berarti untuk faktor resikonya sendiri kalau dari genetik kita udah nggak bisa apa-apa ya dok ya. Jadi kita hanya bisa mengubah dari pola hidup. Jadi dengan menjalankan pola hidup yang sehat, makanan diperhatikan, olahraga, aktivitas fisik ya dok ya. Kemudian hindari merokok, alkohol dan lain sebagainya. Baik dok, mungkin pertanyaan berikutnya, mitos atau fakta nih dok, apakah benar wanita usia muda tidak beresiko mengalami kanker payudara? Ya, itu mitos ya, karena selama saya pendidikan, selama pengalaman di bedah onkologi ataupun di bedah umum dulu, itu ada. Dan di penelitian itu dikatakan kelompok umur 20-30 tahun itu sebanyak memang sangat rendah, sekitar 5%. Tapi apabila terjadi kanker, biasanya ini sifatnya genetik karena ada kelainan. Pasti kalau bisa timbul di usia begitu. Nah, masalahnya kalau kanker timbul di usia muda, dia lebih ganas. Maksudnya perilaku tumornya ini lebih agresif. Jadi dia pertumbuhannya cepat, mudah menyebar. Dan sebaliknya pada usia tua, usia ekstrim, misalnya lebih dari 60 tahun, malah lebih baik. Dia tidak mudah menyebar, tidak mudah cepat kemana-mana. Itu jadi yang lebih muda, lebih jarang terjadi, tapi lebih ganas. Gitu. Baik dok, menarik banget ya dok. Jadi walaupun usianya muda nih sebagai wanita juga tetap harus waspada ya, harus rutin melakukan deteksi dini, sadari itu ya dok ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga sadari itu seperti apa. Mungkin dari Ibu Maria juga karena sudah berpengalaman juga melakukan sadari nih. Baik, saya mau mengingatkan lagi nih untuk sobat Klik Dokter, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar dengan format nama, spasi ditujukan ke siapa, ke Ibu Maria atau ke Dokter Amir, kemudian spasi pertanyaannya apa. Nanti akan dibacakan dan dijawab langsung oleh narasumber kita. Kemudian kepada Ibu Maria nih, saya mau bertanya. Jadi pertama kali didiagnosa kanker payudara itu kapan, usia berapa Bu? Iya, sebenarnya saya bulan ini udah 9 tahun menjadi survivor kanker payudara ya. Jadi dari tahun 2012 di bulan Oktober tepatnya itu saya mengalami yang namanya BCT ya, breast cancer surgery ya, BCS atau terapi. Nah, setelah itu saya harus menjalani yang namanya itu kan hormonal ya dok ya, sifatnya ini ya BCSA. Jadi saya tipenya hormonal dan saya harus menjalankan yang namanya radioterapi ya, radiasi 25 kali. Nah, saya tidak menjalankan kemoterapi, namun yang namanya yang seperti tadi saya sampaikan bahwa yang namanya terkena kanker, mau tumor jinak, mau kanker ganas, semua pasti sudah pernah merasakan yang namanya pisau operasi ya. Itu semua pasti akan merasakan sakit ya. Jadi ya saya saat itu mungkin agak down karena saya merasa saya tidak memiliki informasi, saya tidak memiliki teman yang bisa memberikan saya
asupan-asupan yang membangkitkan semangat saya untuk menjadi survive ya. Namun di saat itu juga ada salah satu teman saya mengajak saya untuk join ke dalam satu komunitas, yaitu komunitas CISC ya, Cancer Information and Support Center, di mana ketika saya join ke situ, saya melihat betapa banyak para survivors, mereka itu jauh lebih berat dari saya. Disitulah saya menjadi bangkit kembali semangat hidup saya, yang tadinya saya sudah merasa down dan saya sudah hopeless ya. Saya sudah bilang ke suami, ini bagaimana nih kalau bub saya sampai dibuang? Ternyata kan bub saya masih ada, hanya dirakukan di City, jadi hanya diambil sel yang terkena saja. Nah, disitulah di komunitas CISC ini saya belajar tahu banyak tentang yang namanya kita harus belajar cerdik ya, seperti yang selalu disampaikan oleh Kemenkes, bahwa kita harus cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, seperti tadi Dokter Amir sampaikan, kita harus rajin berolahraga, kemudian diet harus seimbang, kemudian kita juga harus istirahat yang cukup dan mengelola stres. Nah, disitulah saya mulai bangkit untuk bisa memberikan edukasi kepada teman-teman lainnya. Begitu, Dok. Baik, jadi waktu pertama kali terdiagnosa kanker, selain pergi berobat ke dokter, juga Ibu Maria join dengan komunitas kanker ya. Betul jadi sekali. Menemukan support system yang selain memberikan informasi juga menumbuhkan semangat ya Bu ya, untuk betul bisa sekali. Menjadi survivor yang sama-sama gitu. Nah, baik, mungkin melanjutkan dari Ibu Maria, saya mau bertanya ke Dokter Amir lagi, modalitas deteksi dini apa saja yang bisa dilakukan dan sejak usia berapa kira-kira kita harus melakukan deteksi secara rutin nih Dok, screening secara rutin? Ya, tadi Ibu Valencia ya sudah sebut-sebut tadi. Yang pertama, sadari, periksa payudara sendiri. Biasa kan orang tidak mau repot kan, misalnya mau periksa ini, ya memang ogah ya, misalnya enggan gitu. Nah, kita fokuskan ke sadari. Sadari itu gampang, kata ibu kan, cuma periksa-periksa, ya. Sadari itu kita mulai itu usia, sadari periksa payudara sendiri, itu kita mulai usia di atas 20 tahun. Itu anjuran dari American Cancer Society. Nah, jadi sadari kita periksanya itu pada hari ke-7 sampai 10 setelah menstruasi yang hari pertamanya. Nah, itu kenapa? Karena itu jaringan kelenjar payudaranya itu dalam keadaan lembek, lemes, jadi mudah diraba. Kalau kita pas lagi mens kita pegang, bukan ini malah sakit toh, karena kenceng sakit. Nah, jadi kita anjurkan di hari ke-7 sampai ke-10. Dimulai pada usia 20 tahun ke atas. Nah, yang kedua itu ada saranis tadi seperti Ibu Valencia bilang, periksa payudara secara klinis. Nah, itu kalau misalnya ditemukan, misalnya sadari, ada benjolan nih, ya itu periksa payudara ke dokter, nanti diperiksa. Ini benar nggak nih tumor apa? Kan pasti orang pengen tahu. Ini jinak ganas dok, ya pasti gitu kan. Nah, makanya tugas dokter nanti menenangkan pasien. Jadi jangan nanti dokternya juga panik, nanti pasiennya tambah panik, ya kan? Nah, yang ketiga itu menggunakan tadi sudah disebutkan juga mamografi. Mamografi itu kalau usianya di atas 40 tahun, 40 tahun ke atas. Kenapa? Karena itu payudaranya, mohon maaf, itu udah agak lemes toh dibandingkan dengan kalau misalnya yang di bawah 40 tahun kita anjurkan USG. Nah, cukup setahun sekali untuk dilakukan mamografi atau USG. Itu bisa dua-duanya, tergantung nanti kalau misalnya mamografinya nggak jelas, kita USG supaya lebih jelas. Nah, kalau pada yang resiko tinggi ya, misalnya ada riwayat kanker payudara pada ibunya, saudaranya, itu jangan
nunggu sampai 40 tahun mau periksa, dibawa lebih awal lebih baik. Seperti itu. Baik dok. Jadi mungkin saya rangkum, kalau misalnya sudah di atas 20 tahun itu sudah harus waspada melakukan sadari tadi ya dok. Jadi kalau ditemukan Betul adanya sekali. benjolan atau ada keluhan itu kita langsung ke klinis ya dok tadi. Klinis dengan Betul. USG atau dengan mamografi. Dan itu bisa diulang setiap 1 tahun ya dok. Ya, periksa payudara klinis itu maksudnya eh, tenaga medis yang berkompeten, Oh, yang mungkin udah pengalaman, diperiksa. Kalau misalnya USG sama mamografi itu pemeriksaan penunjang. Karena kita oh mungkin baik. dokter Tere dulu belajar kan, anamnesis itu 60-80% itu bisa menegakkan suatu diagnosa. Ditambah dengan pemeriksaan fisik, ya kan kita bisa raba ini jinak atau ganas. Ya memang perlu pemeriksaan ini memang perlu yang istilahnya berpengalaman karena Jam terbang kadang-kadang ya dok. ya jam terbang betul sekali karena terbiasa semakin terampil kan dan semakin feel-nya dapat. Kalau misalnya yang tidak berpengalaman atau yang jarang ya itu jadinya miss. Nah, boleh nanti kalau misalnya udah kita dapat pemeriksaan payudara klinis kita lanjut ke USG. USG sama mamografi itu bukan untuk melihat yang tumor yang kok kan kita udah berapa nih dok kok periksa lagi USG, tujuannya itu untuk cek yang sebelahnya kan atau untuk mencari tumor yang tidak terdeteksi gitu dokter Tere. Baik dok, jadi untuk pemeriksaan klinisnya itu konfirmasi dari sadari tadi yang dilakukan sendiri ya dok, Betul. sebagai awam ya dok. Baik, untuk Ibu Maria nih, menurut Ibu seberapa pentingkah deteksi dini bagi wanita nih Bu? Ya sangat penting. Setelah saya tahu, setelah saya mengerti yang namanya sadari, ya pasti sangat penting. Itu juga saya sampaikan kepada teman-teman yang masih muda ya, maupun ya teman-teman yang masih awam terhadap kanker payudara ini. Tolonglah sadari ya, tolonglah kita kalau misalnya yang namanya mandi, wanita itu kalau pada saat mandi bisa kok kita raba-raba ya kan, searah jarum jam, kita tekan gitu. Karena antisipasi akan lebih baik daripada pengobatan, ya kan dok ya? Nah, Betul. kemudian kalau memang sudah yang namanya terkena, ya tetap harus ikuti saran dokter. Kita datanglah ke dokter, kita periksa karena dengan cara medis itu kan pasti akan lebih baik ya karena semua akan dilihat dengan USG, MRI. Akhirnya kita bisa memfokuskan gitu. Percaya kepada dokter karena dokter adalah orang pintar. Mantap. Yang pasti ya kompeten ya Bu ya. Nah, Iya, dokter itu orang pintar. Dukun dan Kuliahnya aja udah berapa lama coba untuk mencapai gelar dokter, apalagi onkolog ya. Kayak dokter Amir ini kan orang pintar. Kalau bukan orang pintar nggak mungkin bisa jadi dokter. untung-untungan Bu. Terima kasih Enggak lah. bukunya. Ibu Maria, jadi bagaimana nih pola hidup yang diterapkan saat ini Bu? Setelah tahu mengalami kanker. Ya, sekarang saya sudah mulai mengubah mindset saya. Saya sudah bisa selalu berpikir hal positif. Saya tidak mau menanggapi hal-hal negatif. Saya tidak mau yang namanya mendengar kiri kanan orang ngomong apa, ya kan? Dan saya selalu mencoba untuk hidup lebih baik dengan pola makan yang teratur, ya. Makan saya lebih memperbanyak yang namanya sayuran, lebih berbanyak yang namanya buah-buahan, minuman, air putih ya, dan saya menjaga pola tidur saya. Jadi saya tidak mau bergadang, saya tidak suka yang namanya tidur malam-malam atau main HP sampai malam-malam. Itu semua saya hindari. Begitu, Dan juga dokter. mengelola stres ya Bu ya. Udah pasti cerdik itu. Nah,
Mungkin ini pertanyaannya kedua ke Ibu Maria dan ke Dokter Amir nih. Kalau dengan Dokter Amir, bagaimana pandangan dokter terkait pengobatan herbal dalam pengobatan kanker payudara? Ya. Kalau kita ketahui sering kan banyak kita dengar-dengar waktu mungkin dulu-dulu ya, kayak seperti buah merah, kayu bajaka, dan lain-lain yang di Indonesia terutama ya. Kalau di luar pun ada banyak juga. Nah, tapi seiring dengan waktu hilang eh, beritanya karena memang tidak terbukti untuk menyembuhkan suatu kanker. Karena memang di kita belajar ya, kata ibunya belajar lama-lama tadi. Ya itu kita berdasarkan penelitian. Memang mungkin bisa, tapi belum bisa diterapkan di manusia. Karena itu kemarin saya baca, itu dia bisa pada tikus. Untuk dosis atau apa kan harus diuji dulu secara klinis. Bagaimana dosisnya, manfaatnya, efek sampingnya, dan lain-lain itu harus jelas. Nah, jadi kalau menurut saya herbal itu mungkin ada baiknya bukan sebagai terapi utama, tapi mungkin sebagai tambahan. Karena kita kenalnya itu sebagai alternatif medicine terapi. Ya, bukan alternatif itu yang ini ya, kayak apa, mohon maaf itu kayak dukun atau apa itu bukan. Tapi memang ada apa itu seperti herbal-herbal yang sudah diuji secara klinis. Jadi itu yang bisa dipakai. Tapi kalau yang saya baca untuk misalnya makanan seperti vitamin apa itu di dalam pertemuan-pertemuan misalnya organisasi cancer dunia itu tidak membuktikan dan tidak merekomendasikan karena penelitiannya tidak terbukti ternyata. Jadi seperti benar seperti Ibu Valencia benar, cerdik itu benar pas tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Jadi seperti makan ya, makanan. Kalau bisa jangan makanan itu sebenarnya sehat, cuman pengolahannya seperti hati-hati ya, seperti makanan yang dibakar ya, yang dipanggang atau digoreng yang sampai coklat itu sangat tinggi sekali zat karsinogeniknya. Jadi tambahan sedikit yang untuk ya itu sebenarnya cerdik itu bukan hanya untuk kanker payudara tok, tapi untuk semua kanker. Karena itu bagus sekali. Seperti makan sayur, buah. Itu dulu saya mungkin jarang makan, tapi karena sudah belajar banyak, kata Ibu Valencia, terus sekarang saya harus wajib makan namanya buah sayur itu wajib. Kalau nggak ada dan olahraga rutin. Ya, itu kan sebagai antisipasi kita menyayangi tubuh kita. Ya kan? Karena saya sudah tahu juga misalnya penderitaan pasien-pasien kanker itu membuat motivasi saya juga untuk tetap hidup sehat. Ya kan? Jangan sampai seperti Ibu tadi bilang antisipasi lebih penting daripada mengobati. Itu sangat-sangat benar. Tadi dari segi psikologis, materi, semua juga kena semua efeknya. Begitu, Dok. Baik, Jadi untuk herbal saat ini belum direkomendasikan. Baik, jadi untuk herbal saat ini belum direkomendasikan sebagai terapi pendamping terapi utama dari dokter ya dok ya. Tapi balik lagi mungkin jika menggunakan harus dikonsultasikan juga ke dokter onkonya ya dok, karena mungkin bisa ada terjadi interaksi atau mungkin obat-obatannya belum teruji secara klinis atau tidak aman, jadi benar-benar harus dikonsultasikan nih sebelum pakai. Tetap. Dan untuk Ibu Valencia sendiri, apakah sempat menjadi pilihan nih untuk pengobatan herbal sendiri untuk Ibu? Ya, saat kita terkena, terutama saya waktu itu ya, terdiagnosis terkena kanker, pastilah teman-teman, saudara, keluarga, kerabat itu semua berbondong-bondong mendatangi saya, membawakan yang namanya herbal-herbal. Bahkan ada yang membawakan saya yang namanya daun kujit hitam. Itu hanya dimiliki oleh suku Dayak Pedalaman. Itu kepala suku yang memberikan. Nah, itu
Saya bertanya, ini apa? Ini diminum, nanti kalau misalnya kamu minum, habis itu, kalau memang kanker kamu ada, nanti dia akan keluar dengan warna hitam darah kamu. Saya berpikir, minuman ini kalau saya konsumsi, masuk ke dalam tubuh saya, dia mengobati bagian mana dari tubuh saya? Salah-salah malah nggak jadi sakit yang ini, malah timbul sakit yang lain gitu. Nah, di situ saya tidak menggunakan. Saya sama sekali tidak menggunakan herbal dan saya berpikir herbal itu hanya bisa gunakan sebagai terapi pendamping setelah kita menjalani terapi ya dok ya. Ya kayak misalnya minuman yang sekarang orang bilang, oh ya kita bisa minum yang namanya daun sirsak ya kan. Berapa banyak sih daun sirsak itu yang harus kita masukkan ke dalam tubuh baru bisa mengobati kanker kita. Nah, kemudian yang namanya obat-obatan dokter, kenapa saya lebih mempercayainya? Itu sudah jelas ada indikasinya berapa miligram yang harus kita konsumsi sehari 3 kali 1 atau 2 kali 1. Kamu harus minum yang 10 miligram atau yang 20 miligram. Jadi semua sudah terbukti gitu, ada bukti otentiknya. Kalau herbal ya maaf aja, kalau herbal mungkin ya kayak apa? Kunyit asam ya, kayak misalnya beras kencur, itu boleh-boleh saja kita minum, kita konsumsi, karena memang bagus buat tubuh kita, ya kan dok? Tapi bukan di saat kita yang namanya saat kena kanker gitu, tapi setelah menjalankan terapi. Gitu dok. Jadi saya setuju banget nih dengan Ibu Maria bahwa pengobatan dari dokter itu yang sudah teruji dan memang harus dijalankan yang itu ya. Jadi jangan cari alternatif lain. Nanti ketika Betul stadiumnya sekali. sudah lanjut, sudah parah, baru datang ke dokter. Nah itu sudah terlambat ya dok. Nah mungkin saya akan membacakan pertanyaan dari Sobat Klik Dokter. Yang pertama dari Rosana Relisa untuk Dokter Amir. Dokter mau tanya, apakah makanan ada yang harus dihindari agar tidak terkena kanker payudara? Baik. Pertama tadi yang paling WHO ya, yang merekomendasikan jangan mengkonsumsi makanan yang dibakar, dipanggang ataupun digoreng. Karena itu memang enak, tapi kandungannya lebih tinggi karsinogenik. Itu yang pertama. Ini mungkin cara pengolahannya. Yang kedua, daging merah dibilang sama WHO. Merokok, ini ya bukan ya. Minum alkohol itu nggak boleh. Ya, jadi daging merah itu dia pertama bisa menyebabkan resiko kanker lebih tinggi dibanding daging yang warna putih. Jadi kalau misal pilih prioritas, ya kita pilih yang daging putih itu seperti ayam, ikan. Kalau daging merah itu kayak sapi, kayak kambing, dan yang berwarna merah. Ya, nah itu resiko lebih tinggi. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan uh, di jurnal-jurnal ya. Nah itu dan tadi yang makanan yang tinggi lemak. Nah, itu yang tadi saya bilang, karena itu salah satu bahan bakunya uh, untuk membentuk hormon estrogen. Jadi betul banyak Ibu Valencia bilang makan sayur, makan buah itu sangat penting. Olahraga. Tadi cerdik itu udah pas sekali buat kita. Itu Mencakup semuanya ya dok ya. mencakup. Cerdik itu udah mencakup semua, udah bagus sekali. Yang penting niat kita dan disiplin kita untuk hidup sehat. Baik dokter, sangat jelas sekali dok. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Gunawan Hussein. Apakah laki-laki juga bisa mengalami kanker payudara? Untuk dokter Amir. Sangat sangat bisa, tapi sangat kecil. Insidennya cuma setengah sampai 1%. Jadi itu pun bukan pada pria pada umumnya ya. Ini pada pria yang memang terbentuk kelenjar payudaranya. Contohnya karena pengaruh dari estrogen. Contoh yang normal ya, pada bayi baru lahir itu hormon estrogennya masih tinggi. Kedua puber, ketiga pada usia tua. Ya. Nah kalau bisa penyakit, misalnya contoh kanker prostat, dia minum obat. Nah obatnya itu bisa uh,
prostat kan dia hormon androgennya tinggi, makanya kita kasih supaya dia menekan. Tapi efek dominannya estrogennya yang tinggi. Nah, jadi dia terbentuklah, jadi terpicu. Nah, itu yang kita kenal itu ginekomasti kalau di kita bahasa kedokterannya. Jadi pembesaran payudara. Nah, karena terbentuk lenjar payudara, otomatis bisa terbentuk kanker payudara. Hmm. Dok, mungkin saya mau tanya dok, kalau misalkan ibunya terkena kanker payudara, anaknya laki-laki itu gimana dok? Apakah meningkatkan resiko juga nggak dari genetik dok? Secara genetik itu mungkin ya pasti meningkatkan resiko. Tapi kalau tidak terbentuk yang tadi tanda-tanda yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada obat-obat tuh banyak ya yang menyebabkan peningkatan hormon estrogen. Jadi tetap tetap kalau misalnya tidak terbentuk kanker payudara mungkin nggak usah khawatir. Tapi kalau dia wanita apa laki-laki terbentuk payudara, nah itu yang sangat hati-hati karena beresiko tinggi. Contohnya nih kayak pubertas toh. Nah, kalau pubertas itu pasti mungkin ada yang pernah atau ada saudara atau sepupu atau apa, itu biasanya membesar payudaranya. Nah, nanti dalam berapa tahun dia hilang begitu. Tapi kalau misal terbentuk terus, nah itu dia resiko tinggi untuk terkena kanker payudara, apalagi punya riwayat kanker payudara pada keluarganya. Begitu, Dokter Tere. Ya, baik dok, sangat jelas sekali dok. Dok, ada pertanyaan lagi ini untuk Ibu Maria dari Baby Queen. Ibu Maria waktu tahu mengidap kanker payudara, apakah sempat merasa stres dan bagaimana cara menanganinya saat itu? Ya, namanya kena kanker, jangankan kena kanker, sakit kepala aja stres. Ya, itulah kita itu saya bilang tadi memang awalnya yang namanya terdiagnosis kena kanker payudara atau kanker apapun jenisnya pasti kita akan down. Namun kita jangan down lama-lama ya. Nah, bersyukur saya saat itu saya bisa langsung bergabung di satu komunitas ini di CISC ini. Nah, memang yang namanya kita kalau sudah yang namanya terdiagnosis sebaiknya kita memang ada satu komunitas yang bisa menopang kita. Di sana kita bisa memiliki teman-teman setidaknya yang pernah merasakan bernasib sama. Ketika kita menemukan orang-orang yang bernasib sama dengan kita akan lebih enjoy hidupnya. Karena saya alami saat itu, saya itu orangnya tuh nggak bisa diam, ya. Jadi saya tuh suka hangout dengan teman-teman. Nah, karena teman-teman hangout saya ketika mengetahui bahwa saya terkena cancer, mereka itu memprotek saya. Ketika saya diajak jalan, lo jangan makan, ini kan nggak boleh buat orang kanker. Ini jangan lo ya, ini nanti lu kena kanker, ini lebih parah lagi. Ini lu kan nggak boleh, ini kan lu nggak boleh. Stres nggak saya? Sudah pasti lebih stres kan? Nah, namun ketika saya bisa bertemu dengan teman-teman senasib, kami bisa saling berbagi, kami bisa saling memberikan informasi, kami juga bisa berkenalan dengan para dokter sehingga menguatkan saya untuk bisa tetap survive, bisa tetap memberikan edukasi terhadap teman-teman lainnya. Itu yang terjadi pada diri saya, Ibu. Baik. Jadi Hidup memang Baby harus Queen. ada komunitas yang mendukung ya Bu ya Betul untuk tetap sekali. semangat. Iya betul Tepat. baik. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Dokter Amir dari Wahyu Eka Aditya. Dokter mau bertanya, jika sudah pernah terkena kanker payudara, apakah ada peluang bisa terkena kanker lainnya juga, Dok? Kanker payudara hubungannya dengan kanker yang lain ya? Iya, apakah berpeluang mengalami kanker lain, Dok? Tetap namanya selagi sel hidup, untuk peluang untuk terjadi kanker itu ada, pasti ada. Cuman tadi ya, gabungan dari yang kita sebutkan tadi ya, pola makan, terus uh, olahraga yang baik, ya kan? Itu untuk mengurangi sebenarnya resiko kanker. Tapi yang sudah tidak bisa diubah, yaitu kita tetap semangat juga, jangan sampai terkena.
Kalau misalnya nih, yang hubungannya erat itu, misalnya kanker payudara, hubungan eratnya itu dengan ovarium biasanya. Jadi kalau misalnya ada kanker payudara, karena ini sama-sama dipengaruhi oleh hormon estrogen. Jadi misalnya payudara, misalnya kena satu, ya bisa kena yang lain. Maksud payudara sendiri dalam satu satu payudara pun juga kena. Dan apabila kena ada di kanker payudara yang satu, yang lainnya juga resiko lebih tinggi lagi. Nah, di ovarium itu sama-sama dipengaruhi sama hormon estrogen. Jadi resiko tingginya juga bisa. Jadi dia lebih sensitif ya terhadap hormon estrogen. Begitu, Dokter Ted. Bisa ya, kalau bisa pokoknya jaringan itu bisa. Yang penting dari kita ya harus pola hidup sehat gitu. Jadi dengan pola hidup sehat itu bisa mencegah kanker apapun sebenarnya ya dok ya, tidak hanya Iya, kanker payudara. betul sekali. Baik, dokter ini ada pertanyaan terakhir mungkin apakah penderita yang mengalami kanker payudara boleh menyusui tidak dok? Ini kasusnya sudah sembuh atau bagaimana? Baik yang sudah diterapi ataupun belum dok? Oh ya, baiklah. Kalau saya sempat ini juga baca di WHO juga ini karena Badan Dunia kan kita mengacu ke sana. Itu karena ada penelitiannya air susu ibu itu pada yang menderita kanker itu tidak ditemukan pada air susu itu. Jadi masih bisa, tapi ya kita kan tetaplah waspada. Kalau misalnya sebelahnya masih ada ya sebelahnya aja yang dikasih gitu. Kalau misalnya nggak ada, bisa kok. Namanya sel kanker itu dia perlu kondisi yang baik untuk pertumbuhannya. Kalau dia beda tempat, dia nggak akan bisa tumbuh. Begitu dokter. Ah, baik dok. Jadi masih boleh, tapi mungkin ya harus tetap dikonsultasikan dulu bagaimana caranya nanti ya dok dengan dokter. Baik dokter, mungkin sekian pertanyaan dari Sobat Klik Dokter. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang nih mengenai kanker payudara dan deteksi dininya. Terima kasih dan mungkin sebelum kita akhiri live pada hari ini ada closing statement dari kedua narasumber. Mungkin yang pertama dari Dokter Amir dulu dok. Saya persilahkan dok. Ya, seperti topik kita hari ini, deteksi dini ini menyelamatkan, sangat betul. Karena kita dengan mengetahui sejak dini, kita bisa mendapat peluang kesembuhan lebih tinggi. Dan kedua, kalau misalnya sudah terkena, tetap semangat. Dan ketiga, kalau sudah misalnya terkena sembuh ya seperti Ibu Valencia, kita yang menderita itu harus harus masuk komunitas ya, itu sangat baik karena kadang-kadang kan dokter kan nggak ini nggak rasain katanya. Nah orang biasanya lebih kedekatan emosional kan dengan sesama yang sakit, jadi mereka bisa tadi saling menguatkan, saling bertukar informasi, jadi hangout bareng juga bisa. Jadi sangat-sangat betul. Jadi topik kita hari ini deteksi dini itu pilihan terbaik gitu. Baik, terima kasih Dokter Amir. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu Maria untuk closing statement-nya, Bu. Iya, ya sama sih ya dengan Dokter Amir. Nah, ketika bagi semua sahabat One Click, Klik Dokter dan One Onko maupun sahabat CISC ya, yang penting kita harus selalu sadari ya. Jadi kita lakukan deteksi dini. Lakukan deteksi dini apabila terdapat sesuatu yang mencurigakan, silakan datangi dokter terdekat. Kita lakukan yang namanya sadanis. Ya, kemudian kalau memang dokter sudah menganjurkan harus di biopsikah, harus dioperasi ikuti anjuran dokter. Karena satu kali lagi saya sampaikan dokter itu adalah orang pintar ya. Jadi jangan ke orang-orang pintar yang dalam tanda kutip, ke dokter saja ya. Dan kepada semua pasangan-pasangan yang mungkin spouse-nya mengalami sakit kanker, tolong
berikan dukungan, berikan support yang full untuk pasangan Anda. Karena dengan cinta itu akan lebih mudah disembuhkan. Itu aja dari saya. Dan bergabunglah dengan komunitas kanker. Sekarang ini banyak sekali komunitas kanker yang ada. Komunitas kanker payudara banyak sekali. Tapi kalau memang Anda mau bergabung dengan kami, silakan. Bisa diklik di www.cancerclub.csc.org. Oke, kami tunggu. Terima kasih. Selamat sore, salam sehat. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita. Saya ucapkan sekali lagi atas pemaparannya yang sangat jelas dan semoga bermanfaat untuk para sobat Klik Dokter di rumah. Nah, untuk yang ingin berkonsultasi lebih lanjut seputar kanker, bisa langsung konsultasi ini dengan Dokter Amir melalui website One On Co atau melalui Klik Dokter. Dokter Amir sendiri berpraktek online setiap Senin sampai Sabtu pukul 18 sampai 20. Betul ya, Dok ya? Betul. Baik, nanti bisa langsung bincang-bincang, tanya-tanya sama Dokter Amir supaya jangan salah langkah ya, Dok ya. Ya, dengan senang hati nanti dibantu. Baik, jika masih ingin tahu lebih lanjut mengenai informasi kanker atau seputar kesehatan lainnya, bisa langsung berkonsultasi dengan website One On Co ataupun di Klik Dokter sendiri. Nah, baik, saya Dokter Tere mungkin undur diri, dengan narasumber juga undur diri. Terima kasih atas partisipasi dan materi yang dipaparkan nih oleh narasumber kita. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa di live berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Dokter Amir, terima kasih Dokter Tere. Terima kasih Ibu Maria dan Dokter Amir. Selamat malam. Dokter Amir berkenan ya nanti kalau kami undang ke CISC, mungkin webinar, nanti Dokter Amir kita undang ya. Siap, terima kasih Bu, Siap. Ditunggu loh. Siap, nanti saya minta nomor ini kontaknya. Thank you Ya, semua, boleh. salam sehat. Semangat ya Dok. Salam Ya, sehat Dokter semangat. Tere.